Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. La ilaha illallah sallallahu rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan kami Kampung Silat Jampang. Ya, sebuah komunitas pengembangan silat yang berada di daerah Desa Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Yang alhamdulillah kita sudah berjalan dari tahun 2008 mengembangkan silat bersama-sama untuk kita ini meningkatkan keprofesionalan dari pengembangan silat, meningkatkan kepercayaan diri masyarakat Indonesia ini terkait dengan silat sehingga menumbuhkan rasa cinta dan terus bersemangat untuk belajar dan mengembangkan silat itu sendiri. Dan alhamdulillah sekarang ini kita sudah ada 42 perguruan yang bergabung dengan Kampung Silat Jampang. Dan hari ini para pecinta silat dimanapun kita berada, kita alhamdulillah ya, mendapatkan kehormatan ya, tamu dari perguruan Gending Jagat Buana, Masya Allah ya. Ini hadir dua seniornya yang ada di sini. Yang pertama adalah Mbak Luciana ya, sebagai Dewan Guru yang ada di Ghana, kemudian Kang Deddy Setiawan. Ya, salam. Ini juga Dewan Guru yang ada di Gending Jagat Buana. Kami ucapkan terima kasih. Sama-sama, Ustaz. Ini hari kerja hitungannya ya. Meluangkan beliau waktunya ke sini ya, jauh-jauh ya dari Depok ke sini. Ya, alhamdulillah waktu, tenaga bisa kita, tapi insya Allah capeknya ke sini bermanfaat ya, untuk pengembangan silat kita dan insya Allah bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita akan langsung ngobrol dengan kedua senior yang ada di Gending Jagat Buana ini ya, terkait dengan pertama sejarahnya dulu nih, sejarah tentang Gending Jagat Buana. Namanya Gending Jagat Buana. Nah, ini perlu penjelasan juga, kemudian mungkin berdirinya bagaimana, terus sekarang nanti kita lanjutkan pengembangannya. Silakan siapa dulu, Kang Deddy atau Mbak Lucy dulu? Ya, mungkin dari saya ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa kedengaran Mas. Mbak tukeran dulu. Oh, ya, siap. Nanti tektok aja sih sebenarnya. Ya, biar agak siap. Oh iya. Oke, siap. Pegang aja nggak apa-apa, pegang aja Mbak. Ini nggak apa-apa ya dipegangnya kayak mikrofon. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, kebetulan sekarang masih masuk di jam pagi. Perkenalkan saya Luciana. Saya salah satu Dewan Guru di Perguruan Gending Jagat Buana. Ini bahas tentang Gending Jagat Buana. Awalnya gimana sih gitu ya? Kok ada Gending Jagat Buana gitu? Ya oke, baik. Pertama-tama saya memperkenalkan the master kami, pendiri Gending Jagat Buana ini bernama Rosah Lanarto. Ya. Dan tapi akrabnya ini dikenalnya ini Mas Nungki. Mas Nungki, jauh kali ya? Mas Nungki, ya. Namanya tadi nggak nyambung. Emang nggak nyambung, nggak tahu kenapa nggak nyambung. Tapi memang nama akrabnya itu dikenal dengan Mas Nungki. Tahun berapa itu, Mbak? Itu tahun 1995. 95. Oh, 95. Itu tanggal ya, tanggal 19 Oktober. 19 Oktober tahun 1995. Oh, 95 ya. Ini didirikannya di Depok ya, di Depok, di Kecamatan Beji, di Beji ya, daerah Beji lebih tepatnya. Nah, ini Mas Deddy ini nih angkatan pertama. Angkatan pertama justru, dan latihannya deket rumah dia ini. Berarti senior sekali ya. Iya, senior banget ya, betul gitu. Dan tapi pada awalnya ini namanya bukan Gending Jagat Buana, tapi namanya adalah Gending Semesta. Gending Semesta. Ya, mungkin kawan-kawan di sana ada yang pernah dengar Gending Semesta. Itu cikal bakalnya Gending Jagat Buana. Berubah nama. Ada suasana ininya ya, kok pakai nama Gending itu. Ya. Budaya atau semacam begitu yang ya. Jadi ini memang ada hubungannya ya dengan namanya adalah terkandung filosofis gitu. Jadi selain ini ada awalnya juga, selain guru kami ini dari Jawa ya. Oh, pantas pakai nama Gending ya. Dari Jawa Tengah. Bukan, kalau Jawa Barat kan gendang gitu. Ya gendang ya. Gendang pencak ya. Ini Gending. Gending Jagat Buana. Yang mengibaratkan ya, gending ini kan yang kita tahu ya, gending itu alat musik. Ya kan, gending alat musik. Alat musik itu apa sih? Itu hasil cipta rasa karsa manusia yang dipelajari secara sadar.
awalnya seperti itu, waktu awalnya ya, semesta kebudayaan atau disebut kebudayaan ya, salah satu kebudayaan gending ini. Dan semesta ini, semesta saya bahas dulu yang awal, ini adalah keseluruhan ya, semesta, baik bumi kita maupun di luar, seperti itu. Nah, terus nanti ada juga ini hubungannya dengan kenapa sih sekarang jadi gending jagat buana ya. Ini benar-benar suatu terobosan ya, besar bagi kami, bisa dibilang perubahan besar bagi perguruan kami. Jadi kalau misalnya pikir, oh gending semesta, gending jagat buana itu pecahan gending semesta, oh bukan sama sekali, itu masih sama, satu ya, sebab ada yang berpikir seperti itu. Ya mungkin untuk penjelasan lanjutnya kenapa sih kenapa ini jadi gending jagat buana, kan tadi hasil akhirnya maknanya gending jagat buana. Ini mungkin dilanjutin nih sama Mas Dedi ya kan, sama senior saya. Dan beliau yang ikut berkontribusi ya dalam termasuk. Jadi memang alhamdulillah guru besar kami ini memang suka men-share pemikirannya ini bersama-sama, terutama untuk masalah manajemen ini banyak sama Mas Dedi memang gitu. Ya silakan. Mas Dedi Setiawan. Ini sebelum ngomong, kalau senior itu Bang Dedi masih ada yang lain nggak atau tinggal satu-satunya senior ini? Satu-satunya. Alhamdulillah ya, jangan kemana-mana kalau begitu. Aduh, one and only ya. Berapa ya? Baik, terima kasih waktunya Mbak Lucy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Yang saya hormati Ketua Kampung Silat Jampang Bapak Ustadz Herman Budianto, terima kasih atas waktunya nih kita sharing di sini ya. Para dewan guru yang mungkin nanti akan menyaksikan channel YouTube ini ya, sehat selalu. Ya, amin. Baik, berbicara tentang gending jagat buana atau tadi sudah diulas sama Mbak Lucy tentang awalnya namanya gending semesta, memang sebuah perjalanan yang panjang. Kebetulan saya dari awal sudah diberitahu kan kisi-kisinya sama Mbak Lucy bahwa saya adalah angkatan pertama. Benar sekali, saya adalah salah satu murid pertama karena dari angkatan gending semesta lahir pada tahun 1995. Atau masih umur berapa Kang Dedi waktu itu? Saya masih SMP itu. SMP, Ya SMP ya, nyunyu lah, masih SMP. Berarti masih ya masih unyu-unyu lah, benar sekali. Tahun 1995 itu pertama kali latihan memang nggak ada namanya itu Ustadz, awalnya sekali. Karena di daerah Beji dulu master itu sering terkenal lah dia, suka sama tongkrongan-tongkrongan ya, mungkin bahasanya seperti itu, sama teman-teman daerah Beji, di daerah Beji sana. Kemudian karena master terkenal jago berantem lah atau jago bela diri, akhirnya memang pertama kali gending semesta ini atau gending jagat buana untuk latihan untuk bela diri praktis. Awalnya memang, jadi memang untuk tujuannya memang untuk berantem. Ya, jadi memang nggak munafik. Sampai sekarang masih suka berantem berarti? Enggak. Enggak. Sekarang lebih ke prestasi ya. Lebih ke prestasi. Betul, karena ada tampang suka berantem Mas. Oh, masa ya? Jadi itu karena dulu yang pengikutnya adalah itu peserta pertama adalah angkatan saya itu karena di kampung ya, itu preman-preman kampung lah, ya preman-preman kampun ya, supir. Enggak juga, enggak ada, saya bersih. Clean, kemudian supir-supir angkot, ya supir-supir angkot, para ya parkir ya, tukang-tukang parkir. Akhirnya karena The Master dilihat sebagai sosok yang bisa bela diri, akhirnya mereka, ayo kita latihan silat, Latihan silat lah kami dadakan di daerah Beji sana. Nah, termasuk saya juga ikut. Akhirnya karena ada perekrutan, kalau mau belajar ya nggak usah 1 atau 2 orang, ya sudah dibuat umum saja. Ya latihanlah saya. Itu sejarah-sejarah awal. Awal-awal sampai dengan 3 sampai 4 bulan belum ada nama. Ya tadi sejarah Pak Ustadz, kenapa namanya gending? Satu, alasannya memang master kami
atau Rosahlanarto, atau ada 3 nama, Ratu Jagat Langlang Buana, itu pemberian dari ibu orang tua. Kemudian biasa dipanggil Mas Nungki, atau biasa dipanggil Mas Gending. Iya, jadi aneh juga. Banyak namanya. Karena orangnya survivor, dia sering dari SMP, SMA, master kami itu sering hijrah ya, sering jalan-jalan. Oh ya, jadi sebagai Ya, anu lah ya, petualang, ya pengembara betul. Asal pulang dari mana? Dari Jawa. Dasar lo dari Jawa, Gending lo. Akhirnya merekap lah Gending. Karena Betawi mungkin itu mungkin kayak bawa tongkat terus bawa bungkusan gitu ya. kayak Nggak bawa uang aja kayaknya. Kalau di komik-komik silat kan biasanya begitu ya. Ya, betul. pengembara. dasar lo Gending. Kalau Betawi kan gampang aja membuat nama orang ya. Tiba-tiba jadilah melekatlah nama Gending ya, Gending. Ternyata ketika kami sudah belajar, ada yang nanya nama perguruannya apa, ya sudahlah. Mungkin master pernah bercerita sama saya satu pertanyaan yang sama master terhadap saya dan saya terhadap the master. Kenapa namanya Gending? Akhirnya diungkapkanlah bahwa Gending itu adalah suatu kebudayaan, ya kan? Yang tadi definisinya adalah hasil sebuah cipta rasa dan karsa manusia yang diciptakan secara sadar dan dipelajari. Itu bentuknya. Gending itu terus kemudian dipersempit, artinya irama. Kemudian semesta itu dunia. Jadi kalau gending semesta, irama dunia. Ya, jadi kita bicara gending semesta dulu. Sekarang ganti ke gending jagat buana. Jadi kalau gending itu irama, jagat itu pengendali atau penakluk, buana itu dunia. Jadi gending jagat buana, irama penakluk atau ya, ada iramanya, betul. Betul. Mendalam dan ya bermakna tadi, kemudian mampu melakukan perubahan-perubahan untuk kebaikan. Ya, betul. Di semesta itu. Baik, ini menarik sekali penjelasan terkait dengan makna dari gending jagat buana. Nah, hari ini para sahabat silat sekalian dimanapun kita berada, kita pengen mengungkap terkait dengan manajemen keprofesionalan dalam mengelola perguruan silat. Nah, ini salah satu kita lihat perguruan silat yang bagus manajemennya adalah juga dari gending jagat buana. Dan kita pengen ini semua belajar dari pengalaman dari Kang Dedi sama Mbak Lucy ini bagaimana mengelola perguruannya sehingga menjadi profesional, modern, terus semakin berkembang, apalagi tetap survive dalam kondisi yang sekarang ini banyak sekali karena COVID-19 ini ya, banyak sekali mengalami penurunan, bahkan ada yang vakum, ada yang bubar dan segala macam. Nah, kami persilahkan, silakan Kang Dedi atau Mbak Lucy untuk menjelaskan secara gamblang. Terima kasih waktunya ya. Seiring berjalan, pada prinsipnya gending jagat buana sama saja dengan bela diri atau pencak silat awalnya pada dahulu. Cuman kami merubah manajemen, merubah tatanan atau merubah cara pandang. Intinya menjadikan pencak silat ke arah lebih profesional. Ya. Nah, itu seiring berjalan perubahan kami di situ. Gending semesta, gending jagat buana, berubah manajemen, akhirnya kami berubah nama. Ya, berubah manajemen, berubah nama. Itu di tahun 2007. Ya. Jadi kami pakaiannya hitam-hitam, gending semesta di 2006. Kami berubah nama, berubah manajemen. Itu di 2007 ganti. Berubah warna ini. Ya, berubah warna, berubah logo, berubah nama. Oh, jadi banyak perubahan. Banyak perubahan waktu itu, banyak perubahan. Nanti kita kirim ya yang Ya, hitam jadi putih, betul. juga dirubah. Ya, itu pun mengandung filosofis, mengandung filosofis tersendiri. Ya. Awalnya adalah satu, kami melihat ada omongan atau kita sama-sama mau membangkitkan pencak silat, mau menumbuhkan pencak silat, kemudian tapi tidak sejalan dengan apa yang ada di lapangan. Satu contoh seperti ini. Dulu saya kebetulan di Research and Development atau bagian litbang di Gending Jagat Buana. Juga ada fokus ke riset dan development. Iya, saya meneliti itu. Ada banyak kejadian di sekolah-sekolah atau di tempat latihan. Latihan itu berhenti, latihan silat itu berhenti karena pelatihnya itu kerja. Nah, ini.
Ini banyak sekali Ya. di perguruan-perguruan silat dimanapun. Ya betul, pelatihnya itu kerja. Kami tidak menyalahkan kondisi itu, karena memang pada prinsipnya itu adalah suatu keadaan. Ketika pelatih itu tidak bisa tidak bisa memenuhi kebutuhannya dari hasil melatih, kemudian dia survive, dia bekerja di tempat lain, itu sah-sah saja pada prinsipnya. Tapi saya melihat ada satu sisi yang dikorbankan ketika kenapa tidak latihan silat lagi. Waktu itu pelatihnya nggak ada, pelatihnya kerja gitu. Ya, alasannya berpikir bahwa kalau pelatihnya kerja, kalau artinya ada dua pemikiran di saya, ada pemikiran di saya. Kenapa kalau pelatihnya latihan, berarti dia tidak bisa hidup di situ. Pelatihnya tidak bisa hidup di silat, ya kan? Akhirnya dia lebih milih kerja. Iya. Terjadinya seperti itu. Akhirnya kita yang mau mengembangkan pencak silat dengan suatu kondisi, akhirnya kita malah Iya kan, banyak di situ ya. betul sekali. Akhirnya kita malah membuat pencak silat itu tenggelam. Ya. Akhirnya kami Tantangan yang luar biasa tentunya. ya, akhirnya ada pemikiran, why not? Kenapa kita ketika kita berlatih kita juga bisa hidup? Artinya hidup, kita bisa kredit motor baru dari latihan, ibaratnya kita punya rumah, baru ya. kita punya handphone, kita bisa plesiran lah, ngajak-ngajak gitu. Saya dengar ini kan Kang Deddy sama Mbak Lucy ini sering plesiran ya. Dari plesiran. Ya. Artinya kenapa tidak gitu dari hasil melatih? Toh itu halal, ya kan tidak mencuri. Akhirnya dibuatlah manajemen yang profesional. Dulu salah satu contohnya adalah dari keadministrasian. Jadi pertama nih, tadi kan semangatnya adalah merubah keprofesionalan karena terkait dengan adanya ya perguruan-perguruan yang kemudian pelatihnya tidak bisa melatih lagi karena Ya. sibuk bekerja. Betul Nah, sekali. kondisi. Ya. Kemudian ini ada langkah pertama dari administrasi. Nah, ini Betul. bisa dijelaskan proses-prosesnya tadi Kang Deddy. Ya, pertama memang iuran kami pertama dari besar iuran. Nanti saya akan menjelaskan kita tidak memandang uang secara negatif ya, karena memang Ada uang negatif? ada nanti saya juga nggak tahu uang negatif Uang positif min ada. 1000 ya. Positif sama negatif digabungkan jadi Negatif. Betul. Kami dulu iuran sama 3.000 atau 8.000 ya, ya di awal-awal ya memang Rp1.000 Mbak Lucy. kayak gitu Ya. ya. Ya, Tapi memang di sebelum tahun 2006 kami paling besar itu iuran 8.000. Tapi berikut merubah manajemen kami dari angka 8.000 merubah ke 35.000 waktu itu. Itu tahun berapa itu? Tahun 2007. 2007 ya. Ya, 2007. Ke 35.000 kalau misalnya melihat suatu harga yang naik, mungkin peminat akan menurun. Tapi ini yang terjadi malah meledak. Ya. Ini ya, jadi penentuan pricing. Betul. Ini, kalau misalnya Waktu kita itu bicara marketing ya. betul. Siswa kami ingat waktu itu 300 di tahun 2006. Itu 2000 udah 300 ya. 300. Tapi ketika up sampai dengan kami di 2007, siswa kami sampai dengan 2.500. 2.500 dengan iuran yang 35.000. Growth-nya itu udah ratusan persen itu ya. Ya, growth-nya. Tapi sebenarnya bukan di angka 35.000-nya bukan, tapi apa yang kita persembahkan sama kan kalau kita beli lontong yang 1.000 sama beli lontong yang 5.000, orang ini ada apa sih lontong yang 5.000 padahal sama-sama dari daun pisang kemasannya. Price-nya berbeda, Betul. harganya berbeda, tentu dengan kualitas yang berbeda. Betul sekali. Terus nanti ada package ya, kemasannya tentu berbeda, yang murah Betul. sama yang baik. Menarik Betul. sekali, silakan terus dilanjutkan. Betul sekali. Akhirnya kami mendapatkan lonjakan yang sangat signifikan dari siswa di situ. Akhirnya kami berbenah. Nah, kami akan mengulas dari sistem iuran. Yang sedikit berbeda adalah bahwa keadministrasian kami terfokus di satu titik. Terpusat ya. Terpusat. Sentralisasi. Iya betul. Makanya kami sebenarnya namanya Perguruan Institut Seni Bela Diri Gending Jagat Buana. Jadi ada institutnya. Ada. Perguruan Institut Bela Diri Gending Betul. Jadi perguruan hanya khusus untuk keilmuan. Pengembangan keilmuannya.
Ya, yang itu harus orang perguruan itu harus bisa bela diri, harus bagian dari Gending. Kemudian di institut itu hanya untuk keadministrasian. Administrasi, manajemen, segala Manajemen macam itu tidak development tadi juga di situ. ada di situ. Itu tidak harus orang bela diri. Karena di dalam institut itu di kepalanya sama sekjen sekarang sekretaris jenderal, kemudian di bawahnya ada director, ya finance director, administration director, kemudian ada marketing director. Tapi paling tidak mereka memahami ya visi misinya. Betul. Nah, itu ya jangan sampai nanti justru keluar dari visi misi Ya. pengembangan dari perguruannya ya. Ya, institut itu di bawah perguruan. Institut di bawah perguruan. Ya, jadi perguruan institut itu diawasi sama perguruan. Betul sekali. Kerjanya dan segala macam ya tentu ya rekrutmen awal segala macam kan tentu dari perguruan ya. Iya, betul. Ada pertanyaan kenapa harus bikin institut, kan biayanya lumayan ya karena harus menggaji orang atau apa. Enggak, kami pure 100% pengelolaan itu dari uang iuran. Dari iuran luar biasa. Ya, karena dari uang iuran itu kami terbagi ada 7 pos. Dari uang 35.000 kami bagi. Jadi sistem budgetingnya tadi, sistem penganggarannya dari satu sumber kemudian di split. Ya, betul. Jadi 3. 7 bagian. 7. Ya. Dari 7 ada 7 bagian di situ. Salah satunya bisa saya jabarkan adalah satu untuk pelatih itu sendiri. Pelatih sendiri itu nilainya sekian persen. Kemudian untuk trademark itu untuk the master. Jadi sang guru, kan kebetulan guru kami sudah almarhum. Ya. Itu pun tetap dapat walaupun ada bahasa franchise. royalty atau apa. Ya, royalty betul. Gitu ya. Betul. Jadi walaupun besarnya 1.000 atau 2.000 tapi dikalikan dari banyaknya siswa yang iuran. Ini luar biasa menurut saya, mohon maaf sebelumnya saya cut. Ini luar biasa ya para sahabat silat dimanapun kita berada, penghormatan kepada guru, penghormatan kepada pencipta dari guru ini terus dijaga. Banyak sekali perguruan-perguruan yang kemudian ketika menjadi berkembang hanya menjadikan guru ini sebagai simbol saja, sebagai tokoh, tapi ya mohon maaf penghormatannya kadang-kadang kurang. Mungkin iya hormat begini sih tetap cium tangan tetap, tapi kan dari sisi royalti keilmuan tadi ya itu yang kadang-kadang tidak dilakukan. Ini sekali luar biasa salah satu idenya ya, tetap itu tadi. Lanjut Andy. Ya, karena kami berpikir ketika master tidak ada, toh keturunan atau anak istrinya atau nanti itu kan tetap hidup, masih ada. Nah, sedikit pengabdian atau bentuk terima kasih atau hormat kami dedikasikan ada. Walaupun Rp1.000 atau Rp2.000, tapi itu bukan hanya dari iuran, tapi dari event, dari seragam, dari seragam, dari ujian kenaikan tingkat atau kami dari latihan alam, semua ada trademarknya. Walaupun besarnya nanti berbeda, betul. Jadi selagi perguruan Gending Jagat Buana keturunan The Master tetap mendapatkan royalti. Itu luar biasa. Ya, tidak hanya kirim doa sih wajib. Wajib. Yang berikutnya adalah kirim doa. Jadi juga penting untuk kehidupan keluarganya ya. Karena memang misalnya kita ini ya mendedikasikan kayak ini. Kayak kita mendedikasikan, beliau tuh mendedikasikan seluruh hidupnya ini untuk Gending Jagat Buana. Ya, kayak gitu. Jadi bentuk penghargaannya seperti itu, dan beliau juga memikirkan yang tadi ya Mas Dedi ya, nggak hanya beliau kan guru yang akan mengembangkan ilmu ini, meneruskan ilmu ini seperti itu. Oke, mungkin dilanjut Mas Dedi. Menarik. Baik, itu dari royalti, kemudian dibagi lagi untuk institut. Berapa rupiah? Ya, karena betul, karena di institut itu yang menyediakan sarana dan prasarana latihan, kemudian seperti atau kartu iuran atau ATK, kemudian absensi, kemudian honor director, itu kami dari situ semua. Jadi namanya pun dibikin seperti company perusahaan. Iya, betul. Director, Ya. apa aja tuh posisinya ya? Finance director. Di atasnya berarti sekjen kami. sekjen. Ya, tadinya ketua, kami langsung sekjen saja. Sekjen, kemudian baru di bawahnya ada Director. Betul. Betul. Direkturnya boleh tahu atau direktur marketing? Ya, betul. Terus finance director. sama administration. Satu lagi? Administration. Administrasi. Ya, administrasi. Ini Betul. luar biasa. Jadi memang ini kalau dikeluarkan kartu namanya juga sudah menjadi sebuah kebanggaan dan ya bentuk
keprofesionalan itu tadi orang lihat Betul. Masya Allah, ini berarti kalau seperti itu dikelola dengan luar biasa lah. Nah, ini tentu setelah, silakan dilanjutkan lagi, menarik. Ya, Banyak baik. sekali hal yang menarik kita gali dari Gending ini terkait dengan Ya, keprofesionalan. kemudian terkait dengan hubungan kami dengan sekolah, ada 55 sekolah di Kota Depok. Ah, di Depok saja, di Depok. Kemudian ada di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, ada di Tangerang juga, ada di Kabupaten Bogor. Jadi lebih banyak rata-rata di sekolah ya. Di sekolah, Perkembangannya ya. betul sekali. Jadi kalau di umum malah sedikit kami, karena memang tujuannya pencaksilat prestasi. Prestasi. Betul, tujuannya adalah prestasi. Jadi dikembangkan yang awalnya buat tawuran tadi, Ya, Berantem gitu buat ya. berantem ya sekarang malah menjadi positif sekali ya. Ya. Untuk diarahkan ke ya. prestasi. Kami ada bagian fee untuk bagian terkait untuk kebersihan biasanya untuk kebersihan sekolah. Ya. Kemudian ada lagi untuk prestasi. Jadi untuk prestasi kami sisihkan sekitar 10% dari iuran itu untuk prestasi siswa. Jadi gini, kami ada pengalaman waktu ada kejuaraan pertandingan pencaksilat yang membawa nama perguruan, itu master atau kami para pelatih bingung untuk ngurusin biayanya. Ya kan, biaya nginep atlet, untuk ongkos, ya kan. Pasti itu kan banyak ya. Betul, kok malah pakai uang kami sendiri. Akhirnya kami atur manajemen pakai uang prestasi itu. Nah, jadi sudah dialokasikan. Jadi kami punya setiap tahun itu punya kejuaraan tersendiri namanya Anniversary Gending Jagat Buana. Ya, itu setiap tahun itu memang mereka gratis. Gratisnya itu mereka ada dapat baju kaos, mereka dapat kalender, mereka dapat makan di kejuaraan itu kan memang uang itu diambilkan dari mereka juga dari ya. itu. Ada tambahan biasanya. Ada tambahan biasanya biaya kalau misalnya itu tidak tercukupi. Tapi memang itu atas persetujuan dengan orang tua. Ya. Itu sudah menarik karena memang luar biasa, sebelumnya sudah dialokasikan dana untuk khusus yang seperti itu. Rata-rata kan biasanya spontanitas saja, ditentukan iuran sekian-sekian. Ya, betul. Tapi memang awalnya nggak sebesar ini, Ustadz. Awalnya memang kalau siswa ada 300-500 ya samalah pendapatannya ya tidak mencukupi lah. Tapi saya pikir Tuhan itu adil, mendengarlah kerja keras lo sampai mana sih lo bisa lewati gak ujian ini gitu. Ya akhirnya kami lebih sampai saat ini ya alhamdulillah sampai detik ini saya masih, kerjaan saya apa sih kalau ditanya ya silat doang, nggak ada kerjaan. Tapi kan tadi ada gelarnya tadi, entah itu posisinya saya sekarang nggak tahu di direktur ada, apa gitu ya. Itu kan ya. namanya Dewan kan Guru. keren sekali, Dewan Guru terus segala macam ya. Nah ini saya kira branding, perubahan nama, nomenklatur begini juga perlu ya, adanya perubahan sehingga memang menjadi ketika kita presentasi di tempat-tempat yang besar, hotel atau segala macam, orang tuh menjadi terbuka gitu ya. Bukan hanya sekedar guru-guru silat biasa yang memang sudah kelihatan modernnya, profesionalnya misalnya. Seperti ini kan adanya perubahan mindset ya, sehingga masyarakat juga memandang kita juga menjadi berubah. Tidak selalu tradisional, tidak selalu terbelakang, walaupun yang kita angkat adalah sesuatu yang tradisional. Iya, gitu ya. betul. Nah, kalau boleh tahu nih sekarang ada berapa pelatih yang dimiliki oleh Gending Jagat Buana? Ya, kalau pelatih kami ini adalah pelatih yang fokus. Jadi memang dia posisinya sama nih seperti saya, seperti Mbak Lucy. Dia tidak kerja di tempat lain. Iya, tidak kerja totalitas. Totalitas, pure. Memang tidak banyak, hanya 10 sampai 12 orang. 10-12 orang itu Ya. yang fokus. Itu Ya. juga udah luar biasa. Ya, itu Saya belum, ya mudah-mudahan di perguruan lain ada yang seperti itu, yang memang fokus hanya hidupnya mengajar silat, mengembangkan silat. Betul. Karena itu cukup jarang ya. Walaupun ada tapi jarang ya. Sekali. Dan ini sudah ada 10-an atau 11 itu saya kira sudah jumlah yang menurut saya sudah bagus ya. betul. Belum nanti ditambah mungkin ada yang guru-guru yang pelatih-pelatih yang sambil nyambi gitu. Ada, itu banyak. Terhitung kali ya. Ya, tak terhitung, itu banyak. Jadi selain ada pelatih inti, kami tetap ada pengkaderisasi. Ya, ada kader. Kaderisasi, menyiapkan kader. Iya, menyiapkan kader. Memang nggak selamanya mereka bisa dapat fokus. Kami tidak memaksakan juga. Jadi kalau memang jalan yang mereka pilih, mereka harus dengan dunia luar, ya tidak ada masalah pada prinsipnya. Jadi kami sudah membangun awalnya, kalau dibilang kami orang-orang gila dalam pencaksilat, ya memang pure terjun di pencaksilat, ya kami buat profesional, ya kami bisa hidup.
Artinya ketika hobi jadi fokus dan fokus itu jadi hidup. Ya, Dan itu bisa menjadi terus berkembang kan begitu. betul. Baik, ini poin-poin yang menarik para cinta silat dimanapun berada ya. Jadi kita bisa mengambil sebenarnya mau banyak sekali yang pengen kita gali ya. Tentu dengan keterbatasan waktu ini kita pengen nanti kalau teman-teman ingin ngobrol langsung dengan Kang Deddy, dengan Mbak Siap. Lucy, pengembangan silat menjadi lebih modern, tentu sangat disediakan waktu sekali ya. Bisa Siap. ngobrol, Silakan. datang ke sekretariatnya di mana? Ya, sekretariat di Jalan Merdeka 12 Abadi Jaya Sukma Jaya. Sukma Jaya Ya, maksudnya ya. betul. Baik. Jadi teman-teman dari perguruan banyak sering sharing tuh di kafe itu. Ya, mantap itu. kami sampai jam 2 atau jam 3 pagi. Kalau untuk si tahajud sekalian itu gimana? Iya. Gitu ya. Iya, Ustaz. Sekalian tahajud kemudian langsung Sambung lagi, betul. Jadi sambung lagi. Jadi teman-teman yang mau sharing atau mau berbagi tentang manajemen, bukan keilmuan ya. Artinya kalau keilmuan perguruan silakan saja, monggo. Masing-masing punya. Tapi kalau untuk manajemen, kalau mau sharing, kalau boleh tahu, mungkin mau tahu ya silahkan 24 jam saya atau Gending Jagat Buana atau Mbak Lucy membuka untuk manajemen. Karena tujuannya adalah membuat pencaksilat ini profesional. Nah, ada lagi nggak poin-poin yang pengen yang disampaikan yang pokok-pokok gitu yang kira-kira nanti bisa membuka wawasan dari teman-teman silat kan tadi ada administrasi, kemudian ada dua hal tadi yang mengawali kemudian administrasi, yang lainnya lagi sehingga nanti detailnya bisa datang ngobrol lagi. Tapi ada yang pesan-pesan lain yang mau Ya, disampaikan. banyak sih. Kebetulan di Gending Jagat Buana itu salah satu bironya atau direkturnya adalah marketing. Sebenarnya gantinya namanya perluasan dan jangkauan. Perluasan dan jangkauan. Iya, kami ganti nama perluasan dan jangkauan. Jadi selain mereka diberikan target itu setiap bulan itu dulu 300 siswa, harus ada 300 siswa masuk baru. Kayak direkturnya kayak bahasa mungkin biasa development and networking begitu. Ya, iya mungkin. Kan tugasnya sekaligus mencari menguatkan jaringan. Betul. gitu ya. Dan itu juga nggak terbatas hanya marketing saja. Jadi ada bagian usaha. Jadi ada ya karena perluasan dan jangkauan. Perluasan jangkauannya adalah misalnya ada gosilat di situ, ada bagian ya betul. Ada manajemen event di situ untuk pertandingan. Event juga ada di situ. Ya, itu kemudian ada wirausaha seperti dagang. Ya, silakan tidak apa-apa. Dagangnya ada yang terkait dengan silat atau yang di luar juga? Enggak, di luar. Di luar. Ya, bebas. Misalnya kan yang silat kan ada seragam, ada yang bebas termasuk yang lain-lain. Ya. Kemudian kalau untuk seragam, kemudian untuk masuknya ke perguruan, masuknya ke institut itu, masuk ke institut. Karena kalau itu kan ada tadi trademark ya. Ada trademark. Seragam gitu kan. Ya. Itu kan untuk yang internal ya. Ya. Berarti untuk yang eksternal tadi ya umum lah. Tadi kan masuk ke kafe atau segala Ya, macam. kafe betul. Patching dan segala macam. Ya. Oke. Jadi ada usaha-usaha yang di luar dari pencaksilat silahkan. Jadi ada perluasan jangkauan di situ di dalamnya. Menarik sekali. Jadi memang pengembangan tadi ada perluasan nama ya, karena memang kalau namanya marketing sifatnya hanya memarketkan tadi ya jadi tadi ada namanya perluasan dan jangkauan. Jadi menambah jangkauan dan perluasan pengembangan dari berbagai macam ya, salah satunya juga dari sisi unit-unit bisnis. Karena memang ini pertama captive marketnya ya, pasarnya Gending aja kalau di internal sudah besar. Ya, apalagi ditambah dengan pasar-pasar luar yang artinya bisa mengajak dari perguruan-perguruan lain maupun masyarakat umum ya untuk itu tadi menjadi pasar-pasar market-market dalam bisnisnya. Sebenarnya memang peluangnya besar. Nah, dengan itu kan kondisi umum nih kira-kira Kang Deddy sama Mbak Lucy. Kalau kondisi Covid seperti ini kira-kira ada pengaruhnya nggak yang signifikan terkait dengan pengembangan silat kita ini? Iya. Ya kalau untuk dalam kondisi Covid tentu ada ya, tentu ada. Terutama kita banyak itu di sekolah-sekolah, ya terutama untuk sekolah-sekolah yang swasta ya. Ini yang swasta ini karena sangat ketat gitu, Ustadz. Ya, yang sekolah negeri juga seperti itu. Jadi tidak ada kegiatan ini sama sekali. Ya. Ya offline nggak bisa. Online dijalankan atau? Kalau online di awal kita sempat jalankan, tapi gini kembali lagi ya, untuk bela diri enaknya ketemu guru ya kan, ya push up yang benar gitu kan, ya enggak sambil begitu tuh ya kan,
Sebab memang banyak sekali ini kendala adalah ketika kita latihan offline ya. Latihan online ya, latihan online. Jadi kita hubungin ya kan. Latihan ayo kita Zoom ya, biasanya waktu itu awal-awal Zoom dan kita temu muka gitu. Tapi memang ada kendala gini. Orang tua banyak bilang, "Mbak, kalau misalnya latihannya nggak ada pelatihnya, males banget anaknya." Ya. Ini banyak sekali kendala seperti itu ya. Apalagi memang kami pembinaan itu dari SD ya. Ya, oke, dari anak SD ini yang masih sangat butuh adalah sosok yang bisa dia lihat langsung. Ya, seperti itu. Itu sangat banyak sekali. Jadi sempat berapa bulan itu kita nggak latihan ya. Nanti kita karena banyak juga permintaan orang tua murid dan kami sendiri juga, ya ampun ini gimana sih mau jadi atlet nggak bergerak kan lucu juga gitu ya. Depok kan cukup ketat ya. Betul. Masalah COVID ini. Ya, karena zona hitam dulu. Bukan merah lagi, zona hitam. Udah, saya udah banyak. Ya akhirnya baru di situ sedikit demi sedikit ya. Tapi kalau sekarang hanya sekitar di bawah 100 untuk siswa aktif itu. Sekarang udah mulai aktif lagi di beberapa tempat, tapi masih memang belum optimal ya. Kita cuman pusatkan hanya di 3 titik aja di lapangan di Taman Sukmajaya. Taman Sukmajaya, terus ada Kecamatan Sawangan, terus ada satu lagi di Ruko Merdeka, sama ada satu lagi Mas Dedi di daerah yang kemarin Reja itu, yang baru saya lupa namanya lagi, daerah Cilodong situ. Tetap daerah ya, tapi memang permintaan karena itu perumahan, maksudnya jadi tetap dengan kondisi adalah masih satu wilayah, nggak berani keluar, betul seperti itu. Ya. Ini hampir semuanya memang terkena dampak ya. Betul COVID sekali. Luar biasa udah hampir 2 tahun ya ini. Betul. Ya, hampir 2 tahun. Berharap semuanya berlalu ya. Apapun kegiatannya, kalau penelitian yang dilakukan oleh IDEAS-nya Dompet Duafa itu kan 84, sekian itu semua masyarakat terdampak ekonomi dari sisi COVID ini. Ya, betul. Ya, dan tentu dari perguruan silat. Baik, nah ini ternyata waktunya sudah mau habis Kang Dedi dan Mbak Lucy. Mungkin ada pesan-pesan akhir yang mau disampaikan sebelum kita akhirkan pertemuan ini. Ya, baik. Sebenarnya pada prinsipnya kita atau perguruan pencak silat sama-sama mau meningkatkan atau mau membangun atau membudayakan pencak silat, mau membesarkan pencak silat. Intinya adalah ayo mari kita sama-sama membuat pencak silat ini secara profesional supaya nanti tidak dipandang sebelah mata oleh negara-negara lain gitu. Kenapa saya bicara seperti itu? Karena adalah pemikirannya adalah kita mengarah ke profesional, bukan berarti alasannya adalah tentang keuangan atau tentang apa, bukan. Tapi ya bukan hanya masalah itu, tapi tentang mengangkat derajat pencak silat di mata dunia, apalagi sekarang pencak silat goes to UNESCO, betul. Sepertinya itu aja sih. Lalu mungkin ada pesan, bukan pesan terakhir, bukan pesan terakhir kayaknya sih. Mungkin akan ada sesi kedua, ketiga, keempat ya kan, banyak banget. Ya, jadi untuk sekarang sih yang pasti tetap ya untuk para pesilat terutama latihan itu nggak bisa ditinggalin, karena kalau silat cuman diem aja ya nggak silat namanya gitu kan ya, hanya berpikiran, karena tindakan itu lebih baik daripada perkataan. Seperti itu. Do it. Ya, do it. Insya Allah. Baik, terima kasih sekali kepada Mbak Luciana dan Kang Dedi atas kehadirannya dan sharingnya terkait dengan manajemen pengembangan silat yang menuju profesional dan modern tadi. Tentunya dengan kita tentu tidak bisa menghindari perkembangan dunia yang semakin luar biasa canggih ya. Dan kita juga tidak bisa bertahan dengan kondisi manajemen yang selalu tradisional. Harus terus berkembang menjadi profesional. Tantangannya adalah kita mau atau tidak, ya, kita tertantang atau tidak, atau justru kita menjadi orang-orang yang menganggap perkembangan dunia ini menjadi sesuatu yang berat kemudian kita tinggalkan. Nah, sebagai pesilat-pesilat yang tangguh, tentu kita sambut tantangan-tantangan tersebut dengan mengembangkan perguruan menjadi lebih modern, lebih profesional, yang dampaknya tadi kan terkait dengan adanya keuangan, kesejahteraan, itu dampak dari pengembangan silat yang profesional, sehingga guru-guru kita ya
insya Allah akan semakin sejahtera gitu ya, dan perguruan akan semakin besar. Itu adalah dampak-dampak. Tapi cita-cita utamanya adalah bagaimana visi misi mengembangkan silat itu benar-benar tercapai sehingga menjadi silat yang membanggakan bangsa, negara kita, dan benar-benar menjadi budaya yang akan menjadi lifestyle ya, gaya hidup dari seluruh masyarakat yang ada di Indonesia itu. Ini harapan kami, mudah-mudahan ini menyemangati kita semuanya. Sekali kami ucapkan terima kasih kepada Mbak Lucy dan Kang Dedi atas kehadirannya dan sharing ilmunya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kami pamit, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.